confidence. Nah, ini challenging juga, ini menantang juga. Karena probing itu mencari dan menggali kebutuhan prospek dan mencari relevansinya dengan produk kita, seperti yang tadi saya katakan. Karena prospek itu hampir selalu mengatakan, kami nggak butuh Bapak nih. Kami butuhnya coach yang lain, kami butuhnya konsultan yang lain, kami butuhnya trainer yang lain. Jadi seringkali memang seperti itu. Jadi kami nggak butuh produk Bapak. Jadi bisa jadi dia belum menyadari kebutuhannya. Nah, itu fungsinya probing ada di sini. Probing itu bukan mengatakan, Pak, saya punya produk ini ya. Bukan, tapi probing itu pertama kali kita bertanya aktivitasnya dia apa, kemudian bagaimana dia melakukan aktivitas itu, kemudian juga bagaimana persoalan yang dia temukan, kemudian kalau ada, bagaimana selama ini dia mengatasi persoalan tersebut. Nah, itu adalah probing. Ini memang butuh waktu di sini, meskipun kalau sudah berpengalaman, lebih-lebih kita lama berada di industri itu, bisa lebih cepat lagi. Probing itu bisa lebih cepat lagi ditemukan. Misalnya saya di dunia coaching, consulting, kemudian di dunia training karena ya sudah 15 tahun bisa lebih cepat di situ. Kalau teman saya yang di dunia properti ya dia lebih cepat untuk probing orang-orang yang membutuhkan kebutuhan akan properti di situ. Jadi probing adalah kegiatan untuk mencari dan menggali kebutuhan prospek dan mencari relevansinya dengan produk kita. Jadi tidak melulu jawabannya si customer itu kita terima mentah-mentah, tapi kemudian dialog atau diskusinya ada di sini ya, ada di tahapan probing ini. Nah, kita akan menggunakan spin method ya, atau spin teknik dalam probing ini ya. Jadi S-nya itu adalah situation, situasi apa yang dia hadapi, kemudian P-nya itu adalah problem, kemudian I-nya itu adalah implication, kemudian N-nya itu adalah need payoff. Itulah sebabnya kalau kemudian ada klien yang bertanya, Pak, Bapak misalnya investasinya berapa, atau professional fee-nya berapa, atau budgetnya berapa, Pak? Sebelum probingnya saya lakukan, tentu saya nggak akan menjawab, Bapak Ibu teman-teman ya. Dan seperti yang Anda tahu, kalau dia hanya membutuhkan harga kita, sebenarnya ya bisa jadi dia hanya membandingkan kita dengan produk yang lain. Dia sudah punya apa itu, sudah ada pihak lain ya dia tinggal membandingkan harganya. Tapi kalau dia serius, benar-benar dia serius dengan kebutuhannya dan kita juga mau serius dengan dia, itu sebenarnya probing memang perlu kita lakukan sebelum nanti ketemu harganya. Karena nggak bisa orang membeli sebuah produk, membeli sebuah jasa tanpa kemudian kita pahami situasinya, kemudian kita tinggal melontarkan harganya. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita gali dalam teknik probing spin ini, situation, problem, implication, dan need payoff? Ini ada di sini, nanti Bapak Ibu boleh dapatkan ya, dengan mengisi link di kami, Anda bisa mendapatkan ini. Dalam situasi atau situation, tentu kita melakukan dialog, melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kita ajukan ya, apakah misalnya ini di dunia manufaktur ya, apakah Bapak sudah mempunyai mesin produksi yang lebih efisien? Misalnya seperti itu. Apakah Bapak punya mesin produksi yang lebih cepat buat menghasilkan produk-produknya? Itu pertanyaan situasi ya, diskusi dalam situasi. Kemudian kalau ini di bisnis consultant, di bisnis training ya, apakah Ibu sudah punya calon-calon manajer yang baru? Karena misalnya si Ibu ini tugasnya adalah mempersiapkan calon-calon manajer di perusahaan, misalnya seperti itu. Atau kalau di dunia asuransi, apakah Ibu sudah menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Tentu paling ideal adalah setelah kita tahu bahwa ibu itu punya anak dan ibu itu punya concern terhadap pendidikan anaknya, misalnya seperti itu ya. Jadi spin itu di situation kita menggali situasi-situasi yang dia jumpai. Nah, setelah situasinya itu sudah kita dapatkan, kemudian kita bisa lanjut ke problemnya, problem yang mereka hadapi. Misalnya, apakah Bapak bingung mencari mesin produksi yang lebih efisien? Jadi tadi pertanyaan pertama, apakah Bapak sudah punya mesin produksi yang lebih efisien? Ini kalau pertanyaan keduanya, apakah Bapak merasa bingung mencari mesin produksi yang lebih efisien? Misalnya seperti itu. Kemudian, apakah Ibu kesulitan menyiapkan calon-calon manajer yang baru? Kita mulai bertanya seperti itu. Problem mereka apa? Kemudian, apakah Ibu bingung untuk menyiapkan dana pendidikan buat anak? Misalnya seperti itu ya. Jadi kita menggali problem yang mereka dapatkan, problem yang mereka temui terkait dengan aktivitas pekerjaannya. Kemudian implication. Misalnya implication, apa implikasinya, apa dampaknya bila mesin produksi Bapak tidak efisien? Apa hal-hal yang merugikan buat Bapak misalnya? Apa akibatnya bila Ibu tidak menyiapkan calon manajer yang baru? Apa konsekuensinya bila dana pendidikan anak itu tidak Ibu siapkan? Misalnya seperti itu ya. Jadi implication-nya, kita menggali implication-nya. Kemudian need payoff, apa dampak terbaiknya bila Bapak punya mesin produksi yang jauh lebih efisien?
Kemudian apa keuntungan terbesarnya bila Ibu bisa menyiapkan calon-calon manajer yang baru. Kemudian apa manfaat terbaiknya bila Ibu sudah mempunyai dana pendidikan untuk anak. Jadi itu di need payoff-nya ya. Nah, tentu saja situasinya tidak selalu kemudian Anda punya situation, problem, implication, dan need off. Meskipun pengalaman saya, kalau saya bisa merangkum situasinya, kemudian problemnya, kemudian implikasinya, kemudian need payoff-nya, jualan saya itu persentase masuknya jauh lebih besar. Karena situasinya saya pahami, kemudian problemnya saya pahami, implikasinya penderitaan dia kalau misalnya problem itu tidak selesai saya pahami, kemudian juga manfaat terbaiknya kalau problem itu dia selesaikan itu juga saya pahami. Dan tantangannya tentu kita meminta waktu kepada mereka untuk diskusi, kemudian untuk bercerita, kemudian untuk dialog, kemudian juga untuk kita bertanya, seperti itu. Jadi kalau sekarang memang lebih challenging, meskipun di beberapa kesempatan ternyata jauh lebih mudah ya, dan jauh lebih banyak kita melakukan probing kalau kita lakukan secara online ya. Kita lakukan secara online, dan kemudian kita ketemu, kemudian kita bertanya hal-hal yang terkait situasi yang mereka hadapi, kemudian terkait dengan problem yang mereka hadapi, juga terkait dengan implication-nya, kemudian juga terkait dengan need payoff yang mereka inginkan. Oke, itu tentang probing Bapak Ibu ya, langkah ketiga dari selling step kita. Oke, apakah kita bisa approach ke hard client? Oke, sudah tadi ya Bu Mary ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, langkah yang keempat adalah presentation. Jadi dari prospecting, kemudian approaching, kemudian probing, kemudian presentation ya. Dalam presentation ini tentu ada banyak hal, Anda bisa one-on-one presentation maupun juga Anda bisa group presentation, presentasi langsung kepada sekelompok orang seperti itu. Nah, banyak orang di luar sana yang tidak memahami kalau tujuan presentasi sebenarnya banyak ya. Tujuan presentasi itu banyak, yang paling simpel tujuan presentasi itu adalah menginformasikan produk. Pak atau Ibu, saya punya produk seperti ini, saya informasikan seperti itu. Dan seringkali beberapa teman-teman salesman, sales rep di luar sana, mereka menginformasikan produk, kemudian that's it, selesai. Padahal tujuan presentasi bisa juga kita menjelaskan keunggulan produk. Saya punya produk, Pak, dan keunggulan produk saya adalah seperti ini. Jadi kita menjelaskan keunggulan atau keunikan produk kita. Kemudian tujuan presentasi juga meyakinkan prospek ya. Tujuan presentasi adalah meyakinkan prospek. Jadi setelah kita menjelaskan keunggulan, menjelaskan benefitnya, menjelaskan keunikannya, kemudian kita juga meyakinkan prospek bahwa kalau dia itu membeli produk kita, dia itu implikasi negatifnya itu bisa dia selesaikan, kemudian juga need payoff-nya atau kemudian manfaat terbaiknya juga dia dapatkan. Itu meyakinkan prospek. Kemudian tujuan presentasi yang paling ultimate, paling tinggi, lebih-lebih kalau prospek itu sebelumnya tidak menggunakan produk kita, tidak menggunakan jasa kita, ya mengubah keyakinan prospek. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Cerah tadi ya, dia sudah join dengan produk lain, kemudian bagaimana kita bisa mengubah keyakinan prospek untuk mengambil produk kita. Maka tidak mau kemudian probingnya harus cukup kuat ya. Jadi presentation ini tidak akan bisa lancar, tidak akan bisa mulus pada saat probing di depan tadi tidak kita dapatkan. Jadi kalau kita nggak tahu situasinya apa, kemudian problemnya apa, kemudian juga implication-nya apa, kemudian need payoff-nya apa, sebenarnya presentasi yang kita berikan di sini juga akan menjadi sia-sia, menjadi tidak optimal ya, menjadi kurang maksimal juga. Nah, ini teknik umum yang bisa Anda lakukan dalam melakukan presentation, namanya adalah AIDA ya. AIDA tentu saja yang pertama adalah attention, kita menarik perhatian ya, menarik perhatian dari beberapa elemen spin tadi ya, kita bisa menarik perhatian di situ ya. Misalnya apa? Apakah Bapak Ibu menginginkan mesin produksi yang jauh lebih efisien, misalnya seperti itu ya. Apakah Bapak Ibu menginginkan misalnya dana pendidikan anak yang bisa Bapak Ibu sediakan di masa depan, misalnya seperti itu. Jadi kita menarik attention mereka. A-nya adalah attention, kemudian I-nya adalah interest. Oke, kalau Bapak punya kebutuhan seperti itu, maka saya akan tampilkan hal-hal yang menjawab kebutuhan itu. Kemudian kita menampilkan interest. Sehingga yang kita sampaikan itu bisa mendatangkan interest dari para prospek.
Kemudian D-nya adalah desire. Desire itu kemudian menciptakan keinginan atau kemudian menciptakan hasrat untuk yang pertama paling mudah tentu saja untuk bertanya lebih jauh atau kemudian juga untuk membeli produk kita. Jadi ada attention, kemudian ada interest, kemudian ada desire, dan yang keempat yang merupakan puncak dari presentasi kita sebenarnya dia mulai action ya. Dia mengambil produk kita, dia mengambil jasa kita, dia mengambil apa itu gagasan kita, dia membeli gagasan kita. Jadi teknik presentasinya ada attention, kemudian interest, kemudian yang ketiga adalah desire, kemudian yang keempat adalah action. Nah, kalau presentasian sudah kita lakukan, dan sebelum presentasian kita melakukan probing, sebelum probing kita melakukan approaching, sebelum approaching kita melakukan prospecting, maka kadang-kadang bahkan seringkali muncul keberatan-keberatan dari prospek karena mereka nggak setuju, kemudian karena mereka itu punya pendapat yang lain, kemudian karena mereka itu punya gambaran yang lain, kemudian mereka punya persepsi yang lain ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengelola keberatan prospek, tentu saja secara umum kita akan mengakui keberatan dari prospek, karena keberatan itu artinya dia punya sudut pandang yang berbeda dengan kita. Dia punya persepsi yang berbeda dengan kita. Maka kita memang perlu mengakui itu, bahwa perbedaan sudut pandang itu ya memang boleh-boleh saja. Perbedaan persepsi itu ya memang bisa-bisa saja sebenarnya. Kemudian kita yakinkan prospek bahwa kita siap untuk mensupport kebutuhan prospek. Bahkan kalaupun hari ini, kalaupun di saat ini Ibu tidak membeli produk kami, di saat yang lain pun kami siap untuk mensupport kebutuhan dari Bapak atau Ibu di situ ya. Kita meyakinkan bahwa kita siap untuk mensupport kebutuhan prospek. Kemudian yang ketiga, kita mengajak prospek untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Oke. Dan pada saat kita mengajak prospek melihat dari sudut pandang yang lain, tentu saja kita akan bisa mengelola keberatannya saat sekali lagi berbicara tentang lari ya, situasinya. Oke. Kalau minggu kemarin Ibu bercerita bahwa Ibu membutuhkan misalnya apa? Sistem software HRD yang gampang untuk digunakan, user friendly, kemudian misalnya apa itu? Yang simpel untuk digunakan, kemudian bisa untuk memonitor kerja bawahan, misalnya seperti itu ya. Dan Anda nangkep bahwa kebutuhannya di situ. Dan dalam hal itu Pak, dalam hal itu Bu, kita punya kebutuhan yang sama, kita punya tujuan yang sama. Jadi kalau tujuannya itu sudah sama, kemudian kita baru bicara sudut pandangnya. Saya setuju bahwa Ibu punya sudut pandang yang lain, tapi kemudian saya juga akan memberikan sudut pandang saya dan kita bisa berdiskusi di situ. Tapi sekali lagi, diskusi itu akan lebih nyaman kalau semuanya kembali pada tujuannya. Nah, seringkali teman-teman salesman di luar sana itu kemudian yang terjadi adalah debat ya, yang terjadi adalah bantah-bantahan, yang terjadi orang tidak kembali pada tujuan awalnya. Bentuk-bentuk keberatan apapun, kalau kita tidak kembali kepada situasi yang dia hadapi, tidak kembali pada problem yang dia hadapi, tidak kembali pada implikasi yang akan dia temui, tidak kembali kepada manfaat atau gain yang akan dia dapatkan, ya diskusi itu, handling objection itu menjadi kesulitan kita. Nah, kemudian kita memberikan nilai tambah yang lain kepada prospek atau menunjukkan bahwa kita punya nilai tambah yang sebelumnya mungkin tidak bisa dilihat oleh prospek, sebelumnya mungkin tidak bisa dirasakan oleh prospek. Berikutnya adalah closing. Langkah-langkah closing. Yang pertama adalah menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan dari prospek. Jadi sekali lagi kita menyimpulkan kebutuhan prospek, kemudian kita mereview kembali apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari prospek. Kemudian yang kedua kita menegaskan kembali solusi yang kita berikan. Jadi meskipun tadi kita sudah memberikan solusinya, kemudian kita katakan lagi solusi yang kita berikan itu seperti apa, kemudian benefit yang kita berikan itu apa, manfaat yang kita berikan itu seperti apa. Kemudian kita tegaskan lagi keinginan kita untuk membantu prospek. Kita katakan itu kembali bahwa kita ingin membantu prospek, kita berada dalam tujuan yang sama, kita berada dalam keinginan untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya si prospek. Kemudian kita bertanya kepada prospek produk apa yang ingin dia beli, produk apa yang ingin dia pilih, produk apa yang ingin dia gunakan. Kita bertanya seperti itu. Itu sebabnya di langkah nomor 4 ini berhubungan dengan produk hierarki atau produk manajemen ya. Kalau kita hanya punya satu produk, memang kalau customer itu nggak beli produk kita kemudian selesai. Tapi kalau kita punya banyak produk, kemudian kita bisa mengatakan kalau Ibu tidak membeli yang produk utama kami, maka Ibu bisa membeli produk yang di bawahnya itu, misalnya seperti itu.
Atau kalau Ibu tidak membeli produk utama kami, barangkali Ibu bisa masih membeli produk sampingan kami. Itu kalau lini produk kita cukup banyak. Nah, yang nomor 4 ini memang menjadi tantangan yang lebih besar kalau jualan kita ya hanya itu ya. Jualan kita hanya itu, kemudian kita tidak punya produk lain yang bisa kita tawarkan. Kemudian yang kelima, meyakinkan prospek untuk support yang kita berikan. Jadi Ibu mau membeli yang manapun, itu Ibu mau mengambil, misalnya dengan saya, Ibu mau mengambil skema pendampingan 1 tahun, atau pendampingan 6 bulan, support tetap kita berikan. Jadi apapun yang dia pilih, itu support tetap kita berikan. Kita tidak akan mengatakan bahwa kalau Ibu memberi itu, kemudian kita support, sementara kalau membeli yang ini, itu tidak kita support, kita tidak mengatakan seperti itu. Meskipun tentu saja bentuk supportnya bisa berbeda ya. Kalau produk itu produk-produk premium ya support kita bisa misalnya apa bisa 10 hal kita support. Kalau produk itu produk-produk yang average atau produk standar mungkin hanya 5 atau 6 hal yang kita support. Tapi poinnya adalah kita meyakinkan prospek untuk support yang akan kita berikan. Oke, sampai di closing mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebentar saya cek lagi. Oke. Silakan 1-2 menit kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, setelah closing, Bapak Ibu, teman-teman, bukan berarti aktivitas kita selesai. Aktivitas kita menjual produk atau kemudian menjual jasa bukan berarti selesai karena kita tetap perlu melakukan follow up ya. Melakukan follow up. Follow up adalah kegiatan membuat kontak lanjutan sehingga customer kembali membeli produk kita. Jadi customer tidak hanya sekali membeli produk kita, tapi kemudian dia 2 kali membeli produk kita, kemudian dia 3 kali membeli produk kita, kemudian dia 4 kali membeli produk kita dan seterusnya ya. Kemudian follow up juga bisa kegiatan untuk membangun kedekatan emosi dengan customer. Jadi customer tentu saja akan risih kalau setiap kali kita datang kita kemudian menjual produk kita. Jadi kedekatan emosinya tidak terbangun. Tapi pada saat kedekatan emosi itu terbangun sehingga kita tidak melulu jualan produk, kita juga kadang-kadang memberikan benefit yang lain, kemudian juga kita juga membangun kedekatan emosi dengan customer, maka hubungan jangka panjang kita dengan customer akan lebih baik lagi. Sebenarnya Bapak Ibu kalau saya boleh mengatakan customer itu target jangka panjang kita sebenarnya adalah membangun customer istilahnya customer seumur hidup ya. Jadi customer yang ya sepanjang kita berada di bisnis ini ya customer itu tetap menjadi customer kita. Ya. Bahkan orang seringkali secara lebih ekstrim mengatakan kita bisa kehilangan bisnis mungkin ya karena bisnisnya sudah obsolete, bisnisnya sudah nggak relevan lagi dengan saat ini. Tapi jangan sampai kita kehilangan customer. Karena kalau customer itu yakin dengan kita, sudah percaya dengan kita, maka kita jualan produk yang lain lagi, ya customer itu tetap akan percaya dengan kita. Nah, bagaimana caranya dia tetap membeli produk kita, padahal produk yang kita jual sudah berganti, tentu balik lagi adalah kedekatan emosi kita dengan customer itu ya, yang tadi dibangun dengan banyak hal tadi. Nah, di luar sana orang mengatakan hanya ada satu jenis follow up, tapi pengalaman saya, kemudian juga hal-hal yang pernah saya rasakan di lapangan, sebenarnya follow up banyak sekali tipenya. Yang pertama adalah first follow up, jadi ini follow up yang dilakukan berdekatan dengan momen setelah transaksi itu selesai ya. Jadi kita tujuannya adalah meyakinkan customer tentang produk yang dibeli. Jadi kita meyakinkan bahwa dia sudah membeli satu produk, kemudian kita mengatakan, oke Bu, ini kita sudah deal, kemudian saya yakin bahwa dengan produk yang Ibu beli ini akan menyelesaikan banyak hal dari persoalan yang Ibu hadapi. Jadi saat itu juga, detik itu juga kita akan melakukan first follow up. Sehingga dia yakin sudah membeli produk kita. Nah ini serunya customer kan seperti ini. Kadang-kadang dia beli dengan produk kita, tapi pada saat sudah deal, pada saat kemudian misalnya uangnya ditransfer, kadang-kadang dia ragu-ragu juga. Nah kita perlu memberikan first follow up atau follow up yang pertama. Kemudian yang kedua adalah second follow up, ini yang sering dilakukan. Ini teman-teman sudah tahu, ini adalah sering disebutnya sebagai after sales service ya. Ini beberapa hari setelah transaksi. Misalnya saya baru membeli handphone, misalnya kemudian salesman tokonya kemudian 2 minggu kemudian dia bertanya, Pak produknya ada kesulitan nggak Pak? Kemudian ada keluhan nggak Pak? Ya, dia melakukan istilah saya adalah second follow up sebenarnya. Tujuannya tentu meyakinkan customer bahwa kita siap mensupport kebutuhan customer.
Jadi setelah mereka itu membeli produk kita, bisa 2 minggu, kemudian sebulan kemudian kita melakukan second follow up ya, meyakinkan customer bahwa kita siap mensupport kebutuhan customer. Kemudian ada third follow up atau follow up ketiga, ini yang saya sebutkan untuk membangun kedekatan kita dengan customer ya, untuk membangun relationship building, untuk membangun emosional kita dengan customer ya di hari-hari tertentu ya. Maka kita melakukan approach kepada customer ya. Di hari raya, hari ulang tahun, kemudian mungkin saat kita punya produk baru, kemudian saat-saat yang lain, saat-saat spesial buat customer itu, karena tujuannya memang membangun kedekatan emosi kita dengan si customer. Jadi hal-hal itu kita jalankan dengan first follow up, kemudian juga dengan second follow up, kemudian juga dengan third follow up.